Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hada ila yawmin nahda, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, fadilatul ulama, yang terhormat pengurus Masjid Al-Hikmah, yang terhormat Bapak Konjen RI beserta Ibu, yang terhormat para tamu undangan, dan juga saya tidak lupa jamaah dari Al-Falah sendiri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore ini kita bisa bermuwajahah, yakni bertatap muka untuk bermajelis taklim. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberi pencerahan dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba gemilang seperti saat sekarang ini dengan ilmu pengetahuan yang dicapai. Bapak Ibu sekalian, saya di sini istilahnya Ustadz Emergency, ya Bapak Ibu ya, Ustadz Emergency. Ceritanya beberapa hari kemarin Ibu Adi melalui Pak Adit bilang, Pak Samsi belum datang. Nanti nyari siapa? Ya udah, nelfonnya ke Mas Adit, kemudian Mas Adit minta ke saya, siap nggak? Kira-kira saya masih pikir-pikir, yang biasanya di Al-Falah ngurusi, ya ini berapa kali dari Al-Falah ya kira-kira Mas Adit ya? 5 kalinya mungkin ya, 3 kalinya mungkin. Ya saya bilang insya Allah saya siap, karena yang namanya ajakan kebaikan kalau ditolak, ya istilahnya khilaful aula kalau dalam bahasa fikih, atau kalau dalam bahasa Sundanya pamali atau khilaful aula, hampir mirip kayak istilah makruh sebenarnya ya. Jadi saya ya udah insya Allah saya siap. Kedua kalinya hitung-hitung saya balas budi sekarang, karena dulu 2013 ketika saya mendapatkan scholarship ke Virginia di Triple IT untuk 1 bulan di sana, saya sempat transit di sini untuk menginap di sini. Dan alhamdulillah, terima kasih Mas Rasul ke pengurus Masjid Al-Hikmah ya untuk memperbolehkan saya ini bersama teman-teman 2013. Jadi insya Allah ini bagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan juga wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kita tidak tolong menolong atas hal dosa ya atau keburukan. Bapak Ibu sekalian, ya hadirin hadirat, jombloan jomblowati, nggak ada Bu ya yang jomblo ya. Mosok jomblo bilang jomblo. Ini ibu-ibu yang di Al-Falah sengaja di depan ya, mengawal saya. Takutnya saya lari kemana nanti ya. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur sekali lagi karena pada majelis yang mulia ini ya saya bisa turut berkontribusi ya, turut sharing ilmu kepada jamaah Masjid Al-Hikmah ya. Tidak ada lain niat saya, hanya kebaikan ya, hanya kebaikan. Tadi malam ada ceramah dari Mas Nusron ya, la najwa
fi khairin min katsirin illa amara bi sadaqatin au islahin bainan nas. Ya. Jadi dalam hal kebaikan, ya, tidak ada lain yang merupakan kebaikan kecuali di dalam hal itu ada 3 perkara. Pertama, amar bil ma'rufin, amar bil ma'rufin, yakni ada perintah berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, bisodaqatin, ada sedekahnya. Kemudian yang ketiga adalah islahin bainan nas. Kita jabarkan satu-satu, ya. Amar bil ma'rufin tadi contohnya misalnya sudah dicontohkan bahwa saya diminta di sini untuk, ya, amar ma'ruf, menyampaikan hikmah atau ilmu. Itu sudah poin tersendiri, 1 poin di dalam ayat tersebut, ya. Tadi juga ada sholat berjamaah, ya. Itu juga bagian dari amar ma'ruf, ya, meskipun bilhal, tidak bil lisan, dengan tindakan, tidak dengan perintah. Kita juga Bapak Ibu sekalian tahu kewajiban untuk sholat 5 waktu. Yang kedua, bisodaqatin. Nah, sudah tadi jelas. Kita tadi ke downstairs, ya, untuk menikmati makan siang. Jadi ada sedekahnya di sana. Kemudian islahin bainan nas. Kita bertemu di sini, ya, untuk saling berbagi kebaikan, islah, ya, atau mungkin bisa kita katakan silaturahim. Nabi bersabda, wa may yurid ayyun sya'alahu fi atharihi wa ayyusatalahu fi rizqihi falyasil rahimah. Artinya gimana Bapak Ibu? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka bersilaturahmilah. Jadi intinya apa? Intinya yang namanya silaturahim, kita bisa bertemu orang-orang baru, ya kan? Mempunyai link baru. Boleh jadi itu bisa menjadi jalan rezeki kita ke depan. Nah, itu make sense-nya di sana, Bu. Oh, nanti diminta misalnya, Mas Lufi, saya punya anak cewek. Enggak sampai sana, Bu, enggak sampai sana. Saya cuma pura-pura, ya. Pura-pura tapi serius juga. Misalnya itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan oleh Bapak MC, Pak Aziz, ya. Temanya adalah Maulid Nabi dan refleksi Haji Wada. Ini kok malah temanya kayak mau haji? Ya, bukan itu. Tapi sebenarnya niat saya adalah ini kan ada acara muadaah atau perpisahannya, farewellnya Pak Konjen, ya, Pak Gufur. Ya, jadi saya sengaja mengambil tema ini, ya, meskipun kelihatannya aneh, ya, Haji Wada. Loh, kalau pengen apa terkenal, katanya harus yang beda. Makanya kali aja dibuat yang beda, banyak yang datang. Dalam kaidah bahasa Arabnya itu ada khalif tu'raf, ya, berbedalah kamu maka kamu akan dikenal. Nah, khalif tu'raf, ya, gimana Bu? Ibu Alfala setuju, ya? Ya udah, setuju. Ini supporter cheerleader juga. Ya, jadi sebelum kita memasuki ke Maulid Nabinya, saya punya pertanyaan. Bapak Ibu cinta sama Allah enggak? Buktinya apa? Sholat, ya, sholat itu kewajiban, zakat, oke. Terus puasa, terus lagi haji, ya kan? Udah komplit, itu bentuk cintanya. Tapi dalam Al-Quran disebutkan, ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah bagaimana manifestasi dari kecintaan. Manifestasi. Bagaimana wujud kecintaan kita terhadap Allah, ya. Mungkin yang perlu kita pahami dulu adalah layer pertamanya, lapisan pertamanya, yakni kita sering berzikir kepada Allah. Makanya
Mari Bu kita zikir bersama. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, layar pertama kita berzikir kepada Allah. Ya, kita berzikir kepada Allah. Mari Bapak Ibu ikutkan saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu tahu artinya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbuna Allah, hasbuna cukup bagi kita Allah, Allah yang mencukupi kita. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil. Ni'mal maula artinya sebaik-baik Tuhan atau Tuan. Al-maula, al-maula dalam bahasa Arab bermakna dua. Al-maula bisa bermakna Tuhan, bisa bermakna budak. Ya, bisa bermakna Tuhan, bisa bermakna budak. Makanya dalam perselisihan apa itu Sunni Syiah, ya, saya sedikit menyinggung, itu ada waktu di peristiwa Ghadir Hum, Nabi menyebutkan ma'ana maulahu fa'aliyu maulahu. Barang siapa yang menganggap bahwa saya adalah tuannya, ya, tuannya, maka Ali juga tuannya. Bagi orang-orang yang menganggap bahwa ya Ali adalah seorang yang pengganti Nabi setelah Nabi, ya, maka Maula di sini dikatakan sebagai tuan, ya. Ali sebagai pengganti Nabi setelah Nabi wafat. Padahal kata Maula berarti dua. Maulahu itu artinya bisa berarti hamba, ya. Maulahu itu juga bisa berarti tuan. Jadi di sini Nabi sebenarnya menyatakan bahwa saya itu adalah hamba Tuhan, ya, bukan tuannya. Nah inilah pentingnya belajar mengenai bahasa Arab, Ibu, ya. Bapak, saya tadi pengen klarifikasi, nanti 5 menit kita sholat asar kemudian selesai. Oh, kita lanjutkan lagi. Oh, terima kasih, ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Kemudian tadi disebutkan bahwa ekspresi cinta itu adalah dengan yang menyebutnya dalam kaidah bahasa Arab, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan sering atau memperbanyak menyebutnya. Zikir di sini ada dua, Bu, ya. Zikir bermakna zikir fil lisan, ya, sama zikir fil qalbi, atau menyebut secara lisan dan menyebut secara hati atau pikiran. Nah, makanya Bapak Ibu ketika berzikir, ya, usahakan juga pikirannya juga ikut, ya. Caranya gimana? Khusyuk, kemudian sambil mengangan-angan maknanya. Kayak tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tadi saya kurang, ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal wakil sebaik-baik zat yang dijadikan perwakilan, ya, sebaik-baik zat yang dijadikan perwakilan. Kemudian wa ni'man nasir, sebaik-baik zat yang dijadikan. Kita coba artikan, ya. Maliki ada dua dalam pembahasan ilmu qiraah sab'ah, ya, qiraah Al-Qur'an,
ya para imam yang membaca berbeda-beda. Itu ada yang membaca Maliki Yaumiddin dibaca pendek sama dibaca panjang. Maliki Yaumiddin kalau dibaca panjang artinya the owner, ya, pemilik hari kiamat. Yang kedua, kalau dibaca pendek artinya raja, king, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau arti kata hari kiamat itu bukan Yaumiddin. Mari kita tilik dari arti mufradnya. Yaum itu adalah hari, din itu adalah agama, ya kan? Intinya apa? Pemilik hari agama, yang merajai hari agama, yang berhak juga mengadili hari agama nanti. Apakah agama itu sesat atau tidak, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya sikap kita sebagai muslim, ya, janganlah saling menyesatkan orang, ya kan? Jadilah kita itu santri, Bu, ya. Santri itu dari kata san yang artinya matahari, kemudian tri yang artinya pohon. San itu kita mencerahkan, ya, dan juga menyinari. Kemudian tri, falsafah pohon, kita itu mengayomi, ya kan, dan meneduhkan. Nah, makanya sekali lagi sebagai seorang muslim, ya, hendaknya kita memiliki jiwa santri. Ya, makanya itu penting, ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Dalam ayat Al-Quran disebutkan di akhir surat Al-Hasyr, saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, la ilaha illallah alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul aziz al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Intinya semua karakter Tuhan, ya, karakter Tuhan, karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai muslim, ya, kalau dalam istilahnya Ibnu Arabi, ya, salah seorang sufi, itu kita at-takhalluq bi akhlaqillah. Kita berkarakter seperti karakter Tuhan. Ya, karakter Tuhan itu yang paling inti apa? Yang sering kita sebut ketika kita mau mengerjakan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni karakter Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahim. Ar-Rahman itu, kalau dulu saya mondok, ya, saya orang pondokan, makanya wajahnya nggak bisa kayak gini. Jadi Ar-Rahman itu artinya bersifat welas asih terhadap bukan hanya sesama muslim, ya, tetapi juga terhadap manusia yang lain, terhadap creatures, Allah's creatures. Tapi kalau Ar-Rahim, sifat welas asih Allah hanya kepada tertentu, ya, sifatnya eksklusif. Ya. Jadi makanya Ar-Rahman itu sebaiknya kita tiru. Makanya nama ustadznya adalah Lutfi Rahman, ya. Intinya yang kita tiru adalah sifat Rahman Allah, ya. Kalau dulu di pondok nanti saya lupa. Kalau memaknai Ar-Rahman itu adalah zat yang welas asih dunia dan akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim, zat yang welas asih neng akhirat bloko, ya. Jadi intinya di dunia dan di akhirat sifat Rahman Allah itu dikasihkan tidak hanya kepada muslim saja, tapi terhadap orang kafir juga, ya kan? Kita bisa lihat orang-orang yang bukan muslim mendapatkan mungkin rezekinya lebih dari kita, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan?
orang-orang yang kayak Bill Gates, ya kan, Mark Zuckerberg, apa itu Donald Trump, apa itu Donald Trump ya, apa Donald Trump itu? Bukan Bu ya, Donald Trump itu orang-orang kaya yang bukan Muslim ya. Terbukti Allah memberikan kasih sayangnya kepada mereka bukan Muslim ya di dunia. Makanya karakter Allah yang kita contoh ya, seperti hanya istilahnya Ibnu Arabi adalah at-takhalluq bi akhlaqillah, kita mempunyai karakter sebagaimana karakter Allah ya Bapak Ibu. Masih dalam Maulid Nabi ya, masih dalam Maulid Nabi tadi sudah disebutkan salah satu ekspresi cinta itu adalah kita sering menyebut orang yang kita cintai ya. Kita sering menyebut orang yang kita cintai, memikirkannya ya, zikir tadi masih ingat kan, yang berarti mengingat ya dalam hati, menyebut dalam hati atau menyebut dalam lisan. Ya, tadi Allah sudah kunci untuk mencintai Allah adalah fattabi'uni. Ya, ikutilah aku. Caranya orang mengikuti itu adalah berbagai macam. Orang mengikuti itu mungkin bisa karena terpaksa ya, atau mungkin karena cinta, ya kan? Mungkin karena cinta. Jadi misalnya kita dalam hal ini sebagai umat Muslim, kita usahakan ya diri kita mencintai Nabi bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Ya, makanya salah satu caranya adalah kita bersolawat kepada Nabi. Ini menarik Bu, masalah solawat. Ya, masalah solawat menarik. Menariknya gini, ada anekdot. Bapak Ibu tahu tugas malaikat Jibril itu apa? Ayo Bapak Ibu, mengirimkan wahyu. Wahyu itu diturunkan kepada siapa? Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad ya, Nabi ya. Sekarang masih ada Nabi nggak? Ada nggak Bu? Ada? Nggak ada ya, nggak ada. Jadi sekarang malaikat Jibril nganggur dong. Stay home. Nah, istilahnya di istilah orang Philadelphia, kalau nggak ada kerjaan di pabrik, stay home ya, stay home dulu. Ya, itu lucunya Bu di situ. Terus lagi, bukan hanya malaikat Jibril, yang kedua malaikat Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangkakala. Sudah nyaman belum Bu? Sekarang ngapain? Stay home, nganggur. Jadi jawabannya Bu, salah satunya sudah disebut dalam Al-Quran. Tadi saya sebut di awal ya, muqaddimah saya, pembukaan saya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah itu yusholluna. Apa yusholluna? Bersolawat atas Nabi. Dalam bahasa Arab katanya bukan shollau, tapi yusholluna. Yusholluna itu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris present continuous, present continuous sama future. Tapi di sini kita paling pas menggunakannya sebagai present continuous. Jadi sedang bersolawat. Nah, makanya malaikat Jibril nggak nganggur, malaikat Israfil nggak nganggur, mereka bersolawat atas Nabi. Nah, marilah kita pada kesempatan ini kita bersolawat. Nah, ini solawatnya Bu ya. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Gimana Bu, lancar Bu? Baru satu kali masuk lancar. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli
وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد. Hari ini kita di Masjid Al-Hikmah. Hari ini kita di Masjid Al-Hikmah untuk bermuwajahah sesama jamaah, untuk bermuwajahah sesama jamaah. Salli daiman ala Ahmad, salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada, untuk bermuwajahah sesama jamaah, untuk bermuwajahah sesama jamaah. Jamaah Al-Hikmah dan jamaah Al-Falah, jamaah Al-Hikmah dan jamaah Al-Falah. Salli wa sallim daiman ala Ahmad, salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Artinya tahu Bu? Oh, alhamdulillah. Nanti saya siap rekaman Bu ya, di dapur. Jadi artinya kita kupas. Salli ya, wahai Allah, curahkanlah salawat wasallim, dan curahkanlah salam. Salli wasallim daiman ya, continuously ya, terus menerus ala Ahmad, artinya ala Ahmad, salah satu nama Nabi yang disingkat ya, yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Nama Nabi setelah Nabi Isa itu adalah Ismuhu Ahmad ya, salah satu nama Nabi yang disingkat itu adalah Ahmad ya. Maka curahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kemudian wal ali ya, keluarganya, wal ali wal ashab, dan juga para sahabatnya, man qad wahada, dan juga orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi intinya salawat salam juga mengalir ke kita Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya inilah orang yang bersolawat itu bagaikan orang yang menumpahkan parfum ya di ember. Apa itu ember Bu? Ember Bu ya. Ember. Saya kira nanti orang-orang Indonesia yang di New York beda istilahnya. Saya ingin ya salah paham. Ember juga ya sama-sama di shop nanti Bu ya. Ember yang isinya sudah penuh dengan parfum. Intinya apa? Kalau kita mendekat ke parfum, apa itu ember tadi penuh dengan parfum, kita kasih parfum lagi, akan nyiprat ke kita. Apa nyiprat itu? Splash. Ya, splash over ya. Jadi intinya itu, kita juga kena berkah dari sholawat. Ya, kita juga kena berkah dari sholawat. Makanya orang yang bersolawat itu ada kalanya mereka memiliki klaim bahwa sholawat itu wajib. Kok bisa? Setelah ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Oh masih satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Di situ kata-katanya shollu. Ya, bersolawatlah. Bersolawatlah. Dan shollu alaihi wasallimu, ya membacakan salam taslima. Ya, jadi ada yang dalam kaidah usul fikih ya, yang namanya amar atau perintah dalam Al-Qur'an itu ada berbagai macam. Ada yang sifatnya mubah atau boleh, ada yang sifatnya wajib ya, seperti kata aqimus sholat, dirikanlah sholat, kemudian ada yang sifatnya sunnah. Ya kan? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai masalah sholawat, ada yang sampai mewajibkan. Karena yang namanya perintah dalam Al-Quran, ya perintah dalam Al-Quran tadi berbeda maknanya, ada yang wajib, sunnah dan mubah. Ya, kita dalam hal ini ya terutama waktu dilahirkannya Nabi, Maulidin Nabi, dan mari kita perbanyak sholawat. Tidak harus di forum yang resmi kayak gini, Bapak Ibu sekalian bisa sehari-harinya membaca sholawat. Sholawat tajlibur rizq. Yang namanya sholawat itu adalah menarik rezeki. Ya. Itu amalannya Ustaz Yusuf Mansur juga Bapak Ibu sekalian ya. Baca sholawat sampai 1000 kali sehari. Jadi mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang dicintai olehnya, yang selalu banyak sholawat kepada Nabi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan masih mengenai tadi temanya, ada hubungannya dengan haji wada juga. Saya di sini memang sengaja memperkaitkan tema ini dengan perpisahan Pak Konjen, Pak Gofur. Ya, kita akan mencoba membahas makna haji wada bukan secara syar'inya, tapi secara maknawi. Ya, yang mungkin saja kita yang belum haji itu sebenarnya kita sudah berhaji. Mungkin saja. Ya. Alhamdulillah beberapa sharing dengan teman-teman Pak Konjen ya. Dalam kepemimpinannya Pak Konjen ya, urusan administrasi katanya lebih mudah. Alhamdulillah. Dan Pak Konjen itu orangnya basam. Dalam bahasa Arab, basam itu artinya sumringah, ramah. Ya, benar Bapak Ibu ya. Jadi ini berarti saya bukan ngerayu Pak Konjen, bukan. Ini saya sudah ngomongkan dengan teman-teman yang lain, terutama teman-teman yang dari Philadelphia ya. Jadi alhamdulillah, intinya apa? Saya ingin membahas dulu masalah kata haji. Haji itu dalam bahasa Arab al-qasdu, yakni memiliki planning, ya, memiliki maksud yang hubungannya dengan ibadah. Ya, memiliki maksud yang berhubungan dengan ibadah. Jadi Bapak Ibu kalau mau sholat belum sholat, itu bisa dikatakan al-hajj secara lafzi, secara makna kata. Ya, tapi seringkali kita memaknai bahwa haji yaitu ibadah kita ke tanah haram, ya kan, dengan kewajiban, syarat dan rukunnya. Ya, itu. Tapi mari kita maknai haji sebagai sebuah perjalanan spiritual, ya, sebagai seorang hamba yang ada di muka bumi ini. Itu yang saya ingin sampaikan. Karena apa? Ini saya bukan berarti pengen mengajarkan gatolojo, bukan, ya. Pengen mengajarkan kesesatan, bukan. Saya tidak memiliki madhab pengikut. Ada kan yang sekarang Bapak Ibu dengar ada yang pengen memindahkan Ka'bah. Ada ya. Ya, saya bukan madhab yang itu. Toh juga kalau aliran-aliran yang semacam itu dulu sudah pernah ada. Siapa? Salah satu sufi yang dianggap sesat itu adalah Al-Hallaj. Al-Hallaj itu punya pemikiran kayak gini, Bu. Saya tidak butuh lagi ke masjid, ke Makkah. Cukup di sini ada meja, saya putari aja. Ada yang kayak gitu, sudah ada dari dulu. Ya, abad ke-9 Hijriah, Pak Al-Aswab kalau nggak salah ya. Sudah ada. Jadi kalau ada punya pemikiran yang kayak gitu, mengaku nabi, ya, bahkan mengaku lebih dari nabi, itu sudah ada. Ya, Ar-Razi, ya, salah satu sufi yang dianggap besar juga Ar-Razi. Mereka menyatakan nabi itu kan masih istilahnya melalui malaikat Jibril. Saya langsung dari Tuhan, bilangnya kayak gitu. Kita berlindung dari Allah dari yang kesesatan berpikir semacam itu ya. Semoga kita
selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi intinya amal kita itu boleh jadi itu sebagai bentuk dari amal haji yang kita tidak rasa gitu. Dalam hal ini Pak Konjen sebagai pimpinan di ruang lingkupnya tersendiri itu sudah melakukan haji, meskipun Pak Mahfud sudah haji ya, tapi mungkin dengan tugasnya beliau juga berhaji, karena kalau kita lihat beliau juga melakukan tawaf, artinya keliling ya ke beberapa daerah, ya kan? Kemudian sa'i itu apa artinya? Sa'i itu lari-lari kecil, ya, lari-lari kecil yang artinya beliau, tapi artinya bukan sa'i dalam lafzon, ya, secara lafadznya itu bukan lari-lari kecil, artinya itu usaha. Dalam Al-Quran, wa'an laisa lil insani illa ma sa'a, ya, dan bagian dari manusia itu adalah apa yang telah diusahakannya, ya. Apa yang diusahakan itu yang didapat. Jadi intinya apa? Pak Konjen sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, bekerja sebaik mungkin sebagai konsulat jenderal, ya, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, itu salah satu poin tersendiri. Ya, makanya di sini penting kiranya kita semua memahami bahwa bumi Allah ini dijadikan Allah sebagai apa? Masjid. Nah, ini pentingnya kita memahami. Salah satu hadis Nabi yang sangat singkat dan populer, ju'ilal ardu masjidan. Masjid itu dibuat Allah sebagai masjid. Implikasinya kalau kita memaknai ini, di mana kita berjalan, disitulah kita beribadah. Selagi kita masih hidup, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita memaknai ibadah itu hanya di dalam masjid, ya, bukan. Semua yang kita niatkan kepada Allah, ya, niatkan misalnya kita kerja, ya, karena Allah, itu bisa bernilai ibadah, ya, bisa bernilai ibadah. Makanya dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 2 itu, kalau nggak salah itu, maka hijratuhu ilallah wa rasulihi, ya, man nawa ilallah, maka hijratuhu ilallah wa rasulihi, terus gimana itu, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa fa hijratuhu ila dunya wa ma yusibuha. Jadi intinya apa yang kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka kita itu yang dapatnya ya itu. Dan sebaliknya, kalau kita niatnya untuk dunia serta seisinya, kita yang akan dapatnya ya itu. Ya, saya di sini makanya memberikan istilahnya apa ya, saran, kemudian nasihat. Yang namanya agama itu kan ad-dinun nasihat. Kalau Cak Non memiliki makna yang cukup bagus ya, ad-dinun nasihat itu bukan berarti agama itu terus-terusan nasihat, tapi apa? Ad-dinun nasihat itu agama adalah totalitas. Totalitas maksudnya totalitas saling mengingatkan, ya, totalitas saling memberikan motivasi, ya. Karena kalau ad-dinun nasihat, nanti yang ada setelah apa itu kata itu ad-dinun nasihat, an-nasihat lillah, itu nggak masuk. Ya, nasihat kepada Allah, maksud kita ngasih nasihat kepada Allah, ya kan? Maksud saya ngasih nasihat ke Pak Konjen, bukan. Intinya apa? Totalitas kita saling mengingatkan, karena dalam surat Al-Asr, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling sharing, berwasiat kepada yang lain, ya, untuk sharing kebaikan, ya, dan sharing kebenaran, ya, kesabaran, ya. Makanya dalam hal ini sebagai wujud rasa cinta kita terhadap sesama, saya secara pribadi, marilah kita perbaiki niat kita, ya. Jadi seperti halnya Pak Konjen nanti untuk meneruskan, ya, tugasnya dimanapun berada, Pak, ya, selalu diniatkan untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal itu pula, Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik dalam haji wada Nabi. Ya. Jadi Nabi waktu itu menjelaskan dalam salah satu khutbahnya, fa'ila hukum wahid, fa'abakum wahid, ya, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Jadi di sini pesan Nabi itu adalah anti rasisme. Ya, dari mulai dulu itu sudah dicontohkan oleh Nabi, Bapak Ibu sekalian. Makanya bagi kita ya kaum muslim, jangan sampai kita merendahkan seseorang hanya karena pertama suku, etnis, ya kan, kekayaan dan sebagainya. Apa yang membedakan Bapak Ibu sekalian? Takwanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila taqwakum. Dan jadi Allah tidak melihat dari bentukmu sekalian, apakah Bapak Ibu itu cantik, ganteng, ya, apakah Bapak Ibu itu jomblo atau enggak, ya. Yang membedakan itu adalah takwanya. Jadi sekali lagi niat itu penting di sini. Niat itu penting. Ya. Makanya kita sebagai umat muslim, ya, kalau misalnya kita kerja, pertanyaan saya ini adalah kalau misalnya ada pekerjaan yang memang tidak ada hubungannya dengan ukhrawi, ibadah, apakah bisa diniatkan dengan niat ibadah? Bisa. Ya, semuanya bisa. Apa sih yang bisa diniatkan untuk urusan akhirat atau Allah? Coba Bapak Ibu kasih contoh satu yang kira-kira tidak bisa diniatkan untuk ibadah. Ada nggak kira-kira Bapak sekalian? Ada nggak kira-kira? Satu aja contoh. Semuanya hampir masuk ke ibadah. Contohnya saja kita kerja, ya kan? Seakan-akan kita nyari uang. Tapi endingnya apa? Endingnya kita butuh uang untuk menghidupi keluarga, ya kan? Berkecukupan, sehat. Kalau sehat bisa ibadah, ya kan? Endingnya pasti untuk ibadah. Namun kadang-kala kita di awal itu selalu tidak memikirkan ke situ. Contoh lagi, apalagi yang kira-kira selain pekerjaan apa misalnya? Contoh yang paling simpel itu adalah seperti halnya disebut dalam hadis Nabi, orang yang berjalan kemudian menyingkirkan batu, ya kan? Menyingkirkan batu atau kerikil lah katakanlah. Hanya menyingkirkan kerikil itu dianggap ibadah. Ya, hanya menyingkirkan kerikil itu dianggap ibadah. Bagaimana dengan amal yang di atas itu? Khususnya tadi ya, menafkahi keluarga. Dalam skop ini Pak Konjen itu sudah bisa memberikan kepuasan dalam tanda kutip, ya, kepuasan terhadap masyarakat, ya kan, ya, dengan interaksi yang baik, ya kan, dengan administrasi yang dipermudah, ya, kemudian ramah terhadap sesama, itu sudah lebih dari nilai haji. Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu ada amalan yang dipersamakan dengan pahala haji, dan amalannya itu sebenarnya simple, meskipun bagi yang nggak pernah melakukan itu berat banget. Apa amalannya? Zikir setelah subuh, ya, sampai waktu duha dan tidak tidur. Ya. Itu kalau dipikir-pikir, apalagi musim winter kayak gini ya Bu ya, habis subuh ya udah, ya, pules lah itu. Ya sebenarnya nggak baik. Tapi itu disebut dalam hadis Nabi, orang yang berzikir setelah subuh, ya, kuat sampai duha, ya. Ini sekali lagi hadis ini kontekstual, ya, hadis ini kontekstual.
Maksudnya kontekstual bagi mereka yang kerja, ya beda lagi, beda lagi. Nanti pahalanya yaitu niat waktu kerjanya itu loh, ya. Jadi kita kalau memahami hadis, ya sebaiknya juga melihat kondisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, haji wada dalam hal ini perjalanan spiritual Nabi, ya, dan yang juga kita bisa contohkan dalam keseharian kita, ya, kerja untuk ibadah, zikir kita untuk jelas untuk ibadah, ya kan. Pak Konjen yang dalam hal ini sudah melakukan tawaf dan sa'inya, kemudian tahallulnya di Masjid Al-Hikmah, ya kan. Itu merupakan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik yang bernilai ibadah. Kemudian dan terakhir masih dalam suasana Maulid Nabi, apa yang dilakukan sebagai kaum muslim sekarang yang penuh dengan, ya, isu Islamophobia. Bapak Ibu sekalian, satu statement Nabi yang sangat indah, ya, itu adalah tut'imut ta'am wa tafshus salam ala man ta'rif wa man lam ta'rif wa sallu, ya, indan nasi nuiyah. Tiga komponen ini. Pertama, tut'imut ta'am, Bapak Ibu saling membagi apa yang menjadi rezekinya, dibagikan ke orang lain. Pertama, tut'imut ta'am, ngasih makanan, sedekah, berbagi, ya. Yang kedua, afsyus salam, ini penting, menyebarkan kedamaian. Kalau dalam bahasa orang-orang yang memahaminya sempit, itu artinya membaca salam, ya, membaca salam, bukan menebarkan kedamaian, bukan hanya itu, alaman ta'rif wa man lam ta'rif, terhadap siapa saja yang kamu ketahui, yang kamu kenal, dan terhadap siapa saja yang tidak kamu kenal. Ini hadis Nabi, it's really wonderful, ya. Jadi kita menebarkan kedamaian kepada siapa saja yang kamu kenal dan tidak kenal. Kemudian yang ketiga, tetap unsur spiritualnya ada. Dan Bapak Ibu sekalian, sholat di mana orang-orang lagi tidur, ya, maksudnya sholat tahajud, ya kan? Jelas kalau sholat wajib itu sudah jelas. Namun pada momen ini, isu-isu Islamophobia yang sangat marak, mari kita, ya, perangi dengan sisi-sisi humanisme Nabi tadi, berbagi, menebarkan kedamaian, ya. Kita katakan bahwa Islam tidak kayak yang seperti yang diberitakan. Dengan apa? Dengan tindakan, ya. Jadi salah satu statement Nabi yang sudah diungkapkan tadi, tut'imut ta'am wa tafshus salam wa sallu indan nasi nuiyam, itu sangat penting, ya. Berbagi kita terhadap sesama, nah ini penting, tidak pandang bulu, ya, baik dia muslim atau non muslim. Afsyus salam, apalagi tadi, sangat general terhadap orang yang kamu kenal dan yang tidak dikenal, ya. Indah banget Nabi itu memberikan contoh, ya. Tentu saja yang terakhir, wasallu indan nasi nuiyam tadi sangat terkait dengan tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam, ya, bertahajudlah, asa ayyab'atsaka, ya, supaya Allah ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, memberi tempat yang terpuji, ya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Saya kira demikian, ya. Intinya adalah kita bersyukur memiliki pimpinan, ya, seperti halnya Pak Konjen, Pak Gofur, ya. Kita harap Pak Gofur tetap silaturahim dengan kita, ya Pak, ya. Kemudian kita semua selalu mendoakan
untuk kesuksesan Pak Gofur selanjutnya, ya, sampai selak-selak Bu, nasib seorang jomblo kayak gini. Saya nggak promosi Bu, nggak promosi, sudah jelas nggak promosi. Jadi itu, dan yang penting dalam hal ini adalah bagaimana yang tadi saya garis bawahi, ya, semua yang Bapak yang diberi tugas tadi itu diniatkan untuk ibadah. Demikian pula tidak hanya untuk Pak Gofur, kita sekalian Bapak Ibu, ya, kita belajar, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mungkin bekerja, ya, niatkan semua yang kelihatan amal duniawi, kita niatkan untuk ukhrawi, ya. Terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, diganti Pak Jajan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Insya Allah kita lanjutkan acara selanjutnya. Itu mungkin kita akan mau ceritanya perpisahan dengan Pak Gofur. Jadi kita mintakan Pak Gofur dulu beberapa kata-kata untuk perjalanan dari beliau untuk kita selama masih kita bisa ketemu di sini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi jalannya dari sini ke sini ringan sekali. Kenapa Ibu? Saya tidak diminta untuk memberikan ceramah. Karena kalau saya memberikan ceramah, saya harus mondok dulu ke Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz berapa lama Pak mondok Pak? 6 tahun. Wah, kalau untuk saya 6 tahun kelamaan mungkin. Tapi tadi di awal waktu saya masih duduk di belakang saya kaget. Ada pernyataan ditanya menemui kalung, lalu dijawab salah seorang akan dijual di eBay. Wah, itu menunjukkan bahwa generasi kita yang muda sudah semakin baik. Jadi dia sudah mempergunakan teknologi, menjual melalui internet. Harapan saya demikian, Bapak dan Ibu, terutama yang mempunyai anak dan cucu di sini, seiring dengan niat kita ke Amerika, tentunya harapannya adalah kita akan memiliki generasi yang akan lebih baik. Dan saya sangat senang. Saya juga termasuk yang belajar di sini Pak Ustadz. Jadi pengajian yang namanya pengajian bulanan, kemudian ada siraman rohani selama kita Ramadan, dan juga dalam keseharian. Banyak yang mungkin Bapak dan Ibu tidak tahu, sebetulnya saya curi ilmunya. Jadi saya duduk, kadang-kadang saya merenung, saya ingin mencoba memahami semua. Jadi kadang-kadang dalam keseharian saya mungkin banyak yang Ibu dan Bapak tidak pahami. Kenapa saya tiba-tiba nggak bisa jauh dari handphone saya? Karena saya sekaligus saya catat, maklum faktor U. Jadi saya harus cepat catat, kalau enggak nanti saya ditegur sama Pak Yomi untuk mengingatkan ini dan itu. Jadi saya harus, kunci saya hanya itu. Selagi saya bisa, saya catat di mana nanti akan kita pergunakan. Memang kalau dari usia, waktu, kami ini sudah istilahnya sudah waktunya, istilahnya sudah cukup. Kata suratan berada di New York. I'm fading away from New York.
itu karena kita harus move on. Jadi kalau Bapak dan Ibu tentunya di sini akan seterusnya di sini. Tapi kalau kami yang bekerja di perwakilan khususnya di KJRI akan datang dan pergi, dan ini adalah waktu kami untuk meninggalkan. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji Jumena maupun oleh Pak Ustadz, bahwa ini waktunya kami untuk memohon diri. Memang kami dan istri dan keluarga tentunya mohon izin banyak mengucapkan terima kasih dari pembelajaran selama ini, dan juga kami mendapatkan kehormatan untuk dipisahkan di sini. Dalam arti kami tidak memberikan semacam yang tadi disampaikan Pak Ustadz, tapi kami mencoba mengungkapkan apa yang kami rasakan di sini, dan itu akan terus kami ingat. Sebagaimana juga tadi Pak Ustadz sampaikan, dari niat kita dari sebelum datang, dan kemudian kita tiba di sini, kita bersilaturahmi, kita bermasyarakat, dan kita bersama-sama. Tentunya dalam pergaulan Bapak dan Ibu banyak yang kami hilang, baik tutur maupun sikap. Mohon kiranya kami dapat dimaafkan bersama istri. Semua itu karena kami juga manusia. Kalau bukan mungkin adalah langsung atau Nabi tadi disampaikan. Jadi kekhilafan itu tapi tidak kami sengaja, tidak maksud kami. Tapi Pak Ustadz yang jomblo ini, tolong Pak didoakan Pak. Kalau doa yang orang seperti Pak Ustadz ini tentunya akan nyampainya lebih cepat. Pesan kami dan harapan kami adalah terutama kepada Bapak dan Ibu yang tinggal di New York dan sekitarnya, dan juga di Philadelphia, dua masjid Indonesia pertama di Pantai Timur, adalah agar kita semua bisa memakmurkan masjid ini. Kalau waktunya panjang kita akan banyak cerita, tapi Pak Ustadz dan Bapak dan Ibu tentunya paham maksud kami. Semoga masjid yang didirikan dengan susah payah di New York maupun di Philadelphia itu benar bisa menjadi masjid kita. Ya. Kalau kita mencoba membuka diri, mencoba memahami apa dari maksud pendirian masjid itu, kalau bukan untuk kita sendiri, untuk siapa? Dan tidak mungkin kalau hanya masjid itu sudah berdiri dengan megah seperti ini kemudian kosong. Harapan kita seperti dulu di awal-awal ramai, dan kalau kita sekarang mencoba memulai kembali, kenapa tidak? Kalau bisa mungkin kita coba beberapa tahun yang lalu. Oke, kita maju, kita titip pesan ke Bu Ade dan juga Pak Amir agar diberikan kekuatan. Pak Ustadz, semoga bisa kembali kita bersama-sama dalam masjid ini seterusnya, sehingga nanti kita bisa berkumpul lagi. Kalau tidak di New York, tentunya di surga yang dijanjikan. Karena ya, kita dalam satu pengajian mungkin rasanya seperti itu, bisa berkumpul. Ini Pak, sebentar. Ya, tidak banyak lagi yang dari saya paham begini. Selain kita perlu memakmurkan masjid dan juga kita meluruskan kembali apa yang kita pahami dalam ketauhidan yang tadi telah disampaikan Pak Ustadz, adalah kita meningkatkan ketakwaan
Bapak dan Ibu beruntung banyak ahlinya di sini. Saya bukan ahlinya, tapi saya ingin bahwa nanti kita ketika berkumpul lagi, sebagaimana yang disampaikan, silaturahmi kita tidak terputus dan kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang lain. Memang kami rencananya akan meninggalkan New York sekitar awal minggu kedua Januari. Sekiranya kita tidak ketemu di masjid, tapi kita bisa ketemu di tempat yang lain, kita bisa terus bisa bersilaturahim, baik di New York, di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Demikian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.